Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami mengenai materi memahami dan mengaplikasikan beberapa aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft PowerPoint. Pengertian Microsoft Office PowerPoint. PowerPoint merupakan aplikasi presentasi paling umum digunakan oleh berbagai user. Kelengkapan fitur dan kemudahan penggunaan menjadi nilai lebih untuk program ini. PowerPoint dibuat dan dikembangkan oleh Microsoft. Program ini dirancang khusus untuk memudahkan kita membuat presentasi dengan berbagai template dan animasi profesional. Pada tahun 1990, versi Microsoft Windows dari PowerPoint versi 2 muncul ke pasaran, mengikuti jejak Microsoft Windows 3. Sejak tahun 1990, PowerPoint telah menjadi bagian standar yang tidak terpisahkan dalam paket aplikasi kantoran Microsoft Office System. Perkembangan Microsoft Office PowerPoint. Microsoft Office PowerPoint pertama kali diciptakan dan dikembangkan oleh Bob Gaskins dan Dennis Austin yang bekerja sebagai presenter bagi perusahaan yang bernama PowerTech Inc. Kemudian mengubah namanya menjadi PowerPoint. Microsoft Office PowerPoint versi 1 ini pertama rilis pada tahun 1987 dan PC yang pertama kali menggunakan aplikasi ini adalah Apple Macintosh. Pertama kali PowerPoint muncul dengan tampilan hitam putih. Kemudian tahun selanjutnya versi PowerPoint yang baru muncul dengan tambahan fitur warna. Akhirnya Microsoft membeli PowerPoint ini sebesar $14 juta pada tanggal 31 Juli 1987. Inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Microsoft Office PowerPoint yang Anda kenal sekarang ini. Fungsi Microsoft Office PowerPoint. 1. Sebagai sarana untuk mempermudah melakukan sebuah presentasi. 2. Membuat sebuah presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer. 3. Membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dan cantik dengan dukungan fitur audio, video, gambar, dan animasi serta template atau desain yang akan dipergunakan. 4. Mempermudah dalam membuat, mengatur, dan mencetak berbagai slide. Manfaat Microsoft Office PowerPoint. 1. Sangat membantu menyampaikan sebuah materi atau gagasan. 2. Menunjang dunia pendidikan dalam hal belajar mengajar. 3. Menunjang keberlangsungan bisnis dan pekerjaan karena sangat berguna dalam kemudahan presentasi. Menu Microsoft Office PowerPoint. Office PowerPoint dapat digunakan dalam berbagai bidang. Fungsinya pun dapat bermacam-macam, bergantung pengetahuan penggunanya. Sehingga PowerPoint tak hanya berperan sebagai media presentasi saja. Berikut bagian-bagian dalam Microsoft Office PowerPoint yang tersedia di dalam menu bar. 1. Menu file. Menu file ini memiliki fitur sebagai berikut. A. Open. Berfungsi untuk membuka file dokumen yang jenisnya PowerPoint atau dokumen. B. New. Fungsi dari fitur ini adalah membuka lembar baru atau membuat dokumen baru dalam file dokumen yang serupa. C. Recent. Fitur ini berfungsi untuk membuka file yang sudah Anda buka sebelumnya
Fitur ini seperti history dalam Mozilla Firefox. D. Save dan Save As. Jika Anda menggunakan fitur ini ketika Anda sudah menyimpan data Anda di komputer, maka fungsinya berbeda. Save akan menyimpan perubahan data pada file lama, sedangkan Save As menyimpan file dengan menciptakan file baru. Print berfungsi untuk mencetak file dokumen ke dalam bentuk fisik. 2. Menu Home. Clipboard. Fitur ini membantu dalam menyalin dan menempelkan subjek yang sudah Anda salin di luar PowerPoint. Slides. Fitur ini berhubungan dengan halaman slide atau bagian-bagian halaman yang disambungkan oleh slide yang lain. Font. Fitur font berfungsi untuk mengatur font mulai dari ukurannya sampai jenis font yang akan Anda pakai. Paragraf. Fitur ini digunakan ketika Anda ingin membenahi hal-hal yang bersangkutan dengan paragraf. Drawing berfungsi untuk membubuhkan bentuk desain dan garis pada halaman slide yang dipilih. 3. Menu Insert. Insert merupakan menu yang berhubungan dengan penyisipan suatu benda atau suatu media lain agar PowerPoint yang dibuat dapat dinikmati dan menarik audiens. Fitur-fiturnya yakni seperti tables yang berfungsi membubuhkan tabel pada slide, image yang berfungsi membubuhkan gambar, illustration berfungsi untuk menggambarkan ilustrasi, links berfungsi untuk menghubungkan, teks berfungsi untuk membubuhkan teks yang variatif, symbol mirip sebuah susunan rumus, dan media berguna untuk membubuhkan media berupa audio dan video. 4. Menu Desain. Menu Desain memiliki fitur sebagai berikut. A. Page Setup berfungsi untuk mengubah ukuran halaman slide dan orientasi slide portrait atau landscape. B. Themes berfungsi sebagai desain dari background yang sudah ada ketika PowerPoint dipasang di komputer. C. Background. Fitur ini berfungsi untuk mengubah background sesuai keinginan Anda. Bahkan Anda dapat menentukan tema slide yang Anda buat background ini. Dapat berupa gambar dan foto. Anda dapat membuat sebuah foto atau gambar jadi tema atau membuat tema yang berbeda dalam setiap slide. 5. Menu Transitions. Fitur yang melengkapi antara lain sebagai berikut. A. Preview berfungsi untuk melihat jenis efek transisi yang menerapkan pada slide dan menyesuaikan objek yang disimpan dalam setiap slide. B. Transition to this slide merupakan fitur yang berfungsi sebagai salah satu hal utama jika ingin membuka presentasi Anda menarik, karena fitur ini memberi efek transisi pada slide. C. Timing. Fitur ini mengatur lamanya transisi yang diterapkan pada setiap slide, sehingga Anda bisa menyesuaikan timing transisi yang tepat. 6. Menu Animations. Preview. Fungsinya sama dengan melihat jenis animasi yang akan digunakan dan dipilih sesuai selera. Animation berfungsi untuk memberikan animasi pada slide yang melibatkan objek pada setiap slide. Advanced Animasi. Fitur ini memberikan animasi, namun animasi yang Anda buat sendiri atau tidak menggunakan animasi bawaan. Timing berguna untuk mengatur waktu animasi dari pertama hingga muncul animasi selesai. 7. Slideshow Review dan View.
Menu slideshow berfungsi untuk mengatur slide dalam mode presentasi agar perpindahannya dapat diatur dan segala animasi dan efek transisi bergerak secara otomatis. Menu view digunakan untuk memeriksa kembali ejaan, istilah, dan hal-hal yang berhubungan dengan fakta yang sudah ada. Menu view berfungsi untuk mengatur mode presentasi. Jika presentasi menggunakan perangkat lain, biasanya diatur menggunakan fitur yang ada di dalam menu view. Format file penyimpanan pada PowerPoint, PPT, PowerPoint Presentation, PPS, PowerPoint Show, POT, PowerPoint Template, PPTX, PowerPoint Presentation. Pengolahan data menggunakan Microsoft PowerPoint. 1. Memilih tema. Saat Anda membuka PowerPoint, Anda akan melihat beberapa tema dan template bawaan. Tema adalah desain slide yang berisi warna, font, dan efek khusus yang sesuai seperti bayangan, pantulan, dan masih banyak lagi. Pada tab file di pita, pilih baru, lalu pilih tema. PowerPoint memperlihatkan pratinjau tema dengan 4 variasi warna untuk dipilih di sisi kanan. Klik buat atau ambil ragam warna lalu klik buat. 2. Menyisipkan slide baru. Di tab beranda, klik bagian bawah slide baru, lalu pilih satu tata letak slide. 3. Menyimpan presentasi. Pada tab file, pilih simpan, pilih atau cari ke folder. Dalam kotak file nama, ketikkan nama presentasi Anda, kemudian pilih simpan. 4. Menambahkan teks. Klik tempat penampung teks, lalu mulailah mengetik. 5. Memformat teks Anda. Pilih teks, di bawah alat menggambar, pilih format. Lakukan salah satu hal berikut. 1. Untuk mengubah warna teks, pilih isian teks, lalu pilih sebuah warna. 2. Untuk mengubah warna kerangka bentuk teks Anda, pilih kerangka teks, lalu pilih sebuah warna. 3. Untuk menerapkan bayangan, pantulan, cahaya, kemiringan, rotasi 3D, transformasi, pilih efek teks, lalu pilih efek yang Anda inginkan. 6. Menambahkan gambar. Pada tab sisipkan, lakukan salah satu hal berikut. Untuk menyisipkan gambar yang disimpan di drive lokal Anda atau di server internal, klik gambar, telusuri gambar, lalu pilih sisipkan. Untuk menyisipkan gambar dari web, pilih gambar online dan gunakan kotak pencarian untuk menemukan gambar. Pilih gambar, kemudian klik sisipkan. 7. Menambahkan bentuk. Anda dapat menambahkan bentuk untuk mengilustrasikan slide Anda. Pada tab sisipkan, pilih bentuk, lalu pilih bentuk dari menu yang muncul. Di area slide, klik dan seret untuk menggambar bentuk. Pilih tab format atau format bentuk. Pada pita, buka galeri gaya bentuk untuk menambahkan warna dan gaya dengan cepat, termasuk bayangan, ke dalam bentuk yang dipilih. 8. Menambahkan catatan pembicara. Slide akan sangat baik jika Anda tidak menjejaukan terlalu banyak informasi. Anda bisa menambahkan fakta dan catatan dalam catatan pembicara dan jadikan rujukan Anda saat menjalankan presentasi. Untuk membuka panel catatan, pada bagian bawah jendela klik catatan.
Klik di dalam panel catatan di bawah slide tersebut dan ketikkan catatan Anda. 9. Menyampaikan presentasi. Pada tab peragaan slide, lakukan salah satu hal berikut. Untuk memulai presentasi pada slide pertama, di grup mulai peragaan slide, klik dari awal. Jika Anda tidak berada di slide pertama dan Anda ingin memulai dari posisi Anda, klik dari slide saat ini. Jika Anda ingin menyajikan ke orang yang tidak berada di tempat Anda, klik Sajikan online untuk menyetel presentasi di web. 10. Keluar dari tampilan peragaan slide. Untuk keluar dari tampilan peragaan slide, kapan saja pada keyboard, tekan ESC. Demikianlah penjelasan hasil kerja kelompok kami mengenai materi tersebut. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.